Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang ada di gedung gereja maupun Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara online dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 19. Judul renungan kita pada hari ini adalah Tetap Kudus di Perantauan. Bapak Ibu Saudara ada yang merantau ke Bandung? Boleh angkat tangan? Wah, puji Tuhan. Oke, selamat datang di kota Bandung ya. Saya yakin banyak yang merantau. Nah, kita akan belajar bagaimana supaya kita tetap kudus di perantauan. Nah, siapa yang dimaksud dengan orang-orang di perantauan? Dan apa yang dimaksud dengan perantauan ini? Mari kita akan baca 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 19. Kita akan baca. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang panah, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Bapak Ibu Saudara, Petrus menulis suratnya ini kepada para pendatang yang ada di Bitania, di Galatia, di Kapadokia, kemudian di Asia Kecil. Nah, kalau menurut Dr. Fredok, ya, Dr. Fredok menyatakan bahwa mereka adalah orang-orang Yahudi yang waktu itu dibuang ke Babel. Dan 200 tahun sebelum Yesus lahir, mereka ini diasingkanlah di tempat ini. Dan mereka adalah orang-orang Yahudi yang tentunya tadinya hanya percaya kepada Taurat Tuhan. Nah, kemudian Petrus datang ke kota tersebut, ke kota-kota tersebut ya, ada beberapa tempat. Itu termasuk Asia Kecil. Nah, ketika di sana Petrus memberitakan tentang kabar baik, tentang pertobatan, menceritakan tentang Yesus Kristus kepada mereka. Dan ketika mereka menerima kabar sukacita itu, mereka bertobat. Mereka menjadi umat pilihan Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang percaya kepada Kristus, meskipun mereka adalah orang-orang Yahudi. Nah, ketika menulis surat ini, Petrus berada jauh dari kota-kota tersebut. Petrus sudah cukup berkenalan dengan mereka. Mereka tahu siapa mereka. Dan mereka ini menurut Fredok ini mereka hidup miskin, menderita. Memang kalau kita lihat di ayat-ayat sebelum, ayat 3, 4 itu mereka ini mengalami berbagai kesulitan hidup, mengalami berbagai pencobaan dalam hidup mereka. Nah, Petrus yang waktu itu tidak di kota itu jauh, ada sekitar 1.400 sampai 1.600 kilometer berada di kota ini, di Bitania, Galatia ini. Dan dia menulis surat itu kepada mereka. Dan yang kita baca ini suratnya. Di situ diteguhkan oleh Petrus. Petrus memperhatikan mereka. Mereka dikuatkan, dihibur ketika mereka dalam kondisi seperti itu.
Dan kita melihat Petrus ini seorang pemimpin yang benar-benar memperhatikan mereka. Petrus seseorang yang hidup bukan untuk hanya dirinya sendiri. Kalau kita lihat tulisan Petrus ini, ternyata Petrus ini dalam keadaan sulit juga. Sampai dia katakan di 2 Petrus 1 ayat 4, sebentar lagi aku tidak akan lama lagi. Aku akan meninggalkan tubuh yang fana ini. Aku meninggalkan kemah tubuh ini. Berarti Petrus dalam kondisi menderita. Ditekan dari orang-orang Yahudi yang bukan Kristen. Ditekan juga dari pemerintahan Romawi yang ada pada saat itu. Jadi dia dalam kondisi yang seperti itu, tapi dia bisa memperhatikan saudara-saudara seimannya. Dia bisa memperhatikan orang-orang yang sudah dia layani. Dia menulis surat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini menjadi pembelajaran buat kita. Biarlah kita jangan hanya mengasihani diri kita sendiri, tapi biarlah kita melihat orang-orang di sekitar kita. Apakah orang-orang di sekitar kita dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan penderitaan? Apakah kita mau menghibur mereka, memperhatikan mereka, menolong mereka? Atau kita hanya diam saja untuk kepentingan diri kita sendiri? Petrus tidak melakukan hal itu. Dia memperhatikan. Itu 1.400 kilometer, cukup jauh. Dulu itu tidak ada WA seperti sekarang, mudah memberikan penguatan. Menguatkan orang lain mudah. Dulu itu harus menulis di papirus, kemudian dikirim melalui kapal laut. Ada orang yang disuruh ke sana. Tapi dia memperhatikan. Ini adalah ciri orang-orang umat Tuhan yang memperhatikan saudara-saudara. Nah, kalau kita lihat, yang dimaksud perantau, pendatang itu siapa? Apa yang dimaksud dengan perantau dan pendatang ini? Kita lihat di dalam 1 Petrus 2 ayat 11, saudara-saudara yang kekasih, aku menasehati kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Petrus menunjukkan kepada mereka yang merantau, sebagai pendatang. Dalam bahasa Yunaninya parepidaimos atau paraikos. Ini adalah penduduk sementara. Hanya menumpang di dunia ini, hanya sebagai pendatang di bumi ini. Mereka bukan asli orang tersebut. Itulah yang dimaksud dengan pendatang atau perantau. Nah, kita lihat siapa yang dimaksud dengan pendatang dan perantau itu. Supaya kita jelas, supaya kita akan memahami firman ini dengan lebih menyeluruh. Yang dimaksud dengan perantau atau yang menumpang di dunia ini, menurut Petrus, kalau kita lihat di di ayat 2, 1 Petrus 1 ayat 2 ini, yang dipilih Allah sesuai rencana Allah. Nah, rencana Allah ini dalam bahasa Yunaninya menggunakan proginosko. Proginosko itu dipilih, tapi yang dipilih itu sama sekali tidak berkaitan dengan prestasi, dengan perbuatan. Ini unik ya. Dipilih, kalau Bapak Ibu Saudara berprestasi dipilih, wah itu wajar begitu ya. Ini sama sekali tidak berprestasi, tidak berkaitan dengan perbuatan, tidak berkaitan dengan kesalehan, tetapi Tuhan memilih. Luar biasa. Berarti orang-orang ini dipilih karena kasih karunia daripada Tuhan. Sehingga mereka dikuduskan melalui pekerjaan Roh Kudus. Dikuduskan oleh Roh Kudus. Dilahirbarukan. Mereka menjadi anak-anak Allah sekarang. Dan mereka adalah orang-orang yang merantau di bumi ini. Mereka ditebus oleh darah Kristus. Tadinya mereka harusnya mati di dalam keterpisahan dengan Tuhan. Mati secara rohani. Tapi sekarang bisa berdamai dengan Tuhan. Yang tadinya harus mati secara kematian yang kekal. Tuhan Yesus sudah tebus. Sehingga dia memperoleh hidup yang kekal. Mereka ini hanya merantau di dunia ini. Sementara kita lihat Filipi 3 ayat 20. Berkata demikian. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga
kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Sehingga orang-orang yang dipilih Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dan dia dilahirbarukan, dikuduskan oleh Roh Kudus, mereka adalah sekarang kewargaannya adalah surga. Daud berkata, aku orang asing di dunia ini. Aku ini orang asing, bukan penduduk sini. Dengan kata lain seperti itu ya. Karena Daud tahu dia tidak akan lama di dunia ini. Meskipun dia jadi raja, tetapi dia akan bersama-sama dengan Allah. Nah, berarti kalau demikian, kitalah yang dimaksud dengan perantau-perantau itu. Kitalah yang dimaksud pendatang di dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan senang terus hidup di dunia ini. Jangan ingin, terus kita mencari hal-hal dunia. Karena kita bukan berasal dari dunia ini. Bahkan kewargaan kita ada di dalam surga. Dan nanti suatu kali Yesus akan datang kembali menjemput kita. Kalau kita yang sudah mati di dalam Kristus, kita akan dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan. Dan akan bersama-sama Dia untuk selama-lamanya. Dan kita yang masih hidup akan diubah dalam sekejap menjadi tubuh kemuliaan. Dan akan bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Inilah kita, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kita hanya merantau di dunia ini. Jangan betah Bapak Ibu Saudara terus-terusan di sini. Inginnya kita terus tidak memikirkan hal-hal yang rohani yang daripada Tuhan. Nah, sekarang Petrus memberikan nasihat kepada mereka yang merantau ini. Kepada warga kerajaan daripada surga. Di dalam Petrus 1 ayat 13 tadi yang kita sudah baca, berkata demikian. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Yang pertama yang Petrus mau sampaikan kepada orang-orang pendatang, perantau, yang sementara di dunia ini, yang hanya menumpang, siapkanlah akal budimu. Ternyata orang-orang yang sudah di dalam Kristus, akal budinya itu sudah disiapkan ternyata oleh Tuhan. Memiliki sikap akal budi yang bisa membedakan kehendak Tuhan. Ini dalam kalau lihat saya dalam bahasa Yunaninya, ini ternyata auris. Auris participal, berarti sesuatu yang sudah dilakukan oleh Tuhan. Ternyata akal budi orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, umat-umat pilihan sudah dipersiapkan untuk mengerti, untuk memahami kehendak Tuhan. Sehingga dia punya tekad bahwa dia tidak mau seperti orang dunia. Dia bertekad bahwa hidupnya adalah untuk melakukan kehendak Tuhan. Petrus mengingatkan hal ini. Kamu juga sebagai perantau, kata Petrus, kalian harus memiliki sikap seperti ini. Jangan terus senang dengan dunia ini. Terus mengarahkan kepada dunia ini. Tapi kita arahkan kepada Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, dia katakan waspadalah. Waspadalah Bapak Ibu Saudara kalau sebagai apa, misalnya keamanan ya. Kalau TNI, itu berjaga-jaga itu kadang-kadang 24 jam, mungkin di perbatasan-perbatasan dia 24 jam berjaga. Atau kalau di wilayah lingkungan kecil, Siskamling, itu dari jam 10 malam sampai jam 4 pagi, melek gitu ya, meronda. Tetapi kalau waspada secara rohani berbeda. Kata Petrus, waspadalah. Nah, waspadalah di sini berkaitan dengan sadar, berjaga-jaga, terus-menerus. Nah ini kalau saya lihat dalam bahasa aslinya, ini ternyata menggunakan kalimat present participle. Terus-menerus dilakukan. Yang harus terus-menerus setiap hari dilakukan. Tidak boleh tidak, waspada. Nah sikap waspada yang seperti ini, yang diminta oleh Petrus adalah menguasai diri. Menguasai diri supaya apa? Berdoa. Seorang perantau, orang-orang perantauan harus waspada setiap hari, menguasai dirinya. Untuk apa? Berdoa. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 7.
Dan 2 Timotius 4 ayat 5, sabar menderita. Saya agak kaget juga ya, kok sabar dalam menderita itu berarti kita sedang waspada. Mungkin saja Bapak Ibu Saudara kita mengalami penderitaan. Tadi juga orang-orang yang Bitinia, Galatia, Kapadokia, mereka sesaat mengalami kesulitan dalam hidup, mengalami pencobaan dalam hidup ini. Dan mereka harus waspada, sabar menderita. Beritakanlah Injil. Itu pun ternyata sikap waspada yang Tuhan inginkan. Ketika saudara-saudara, ketika waktunya tepat atau tidak kata Tuhan, beritakanlah Injil. Beritakanlah kabar baik. Karena itu akan membuat kita semakin berkobar, semakin waspada. Dan juga tunaikan tugas pelayananmu. Bapak Ibu Saudara, di saat-saat kita di perantauan ini, lakukan pelayanan. Tunaikan tugas pelayanan Bapak Ibu Saudara. Jangan diam, makin giat. Itu akan membuat kita waspada terus. Coba kita lihat di dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Dikatakan demikian, 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ingat, saya seringkali kalau melayani yang mau dibaptis, yang sudah percaya Kristus, kemudian mau dibaptis, saya bilang ingat, ketika saudara-saudara sudah di dalam Kristus, setelah dibaptis, sekarang iblis itu lagi membuat GPS. Dia udah menjadi musuhku, kata iblis. Dialah target utamaku. Kalau Bapak Ibu Saudara meskipun ke gereja rajin, tapi belum percaya kepada Kristus, belum menjadi milik Kristus, belum menjadi umat kepunyaan Allah, saudara-saudara menjadi temannya iblis. Tetapi ketika seorang sudah percaya kepada Kristus, dia diincar oleh iblis. Setiap hari, setiap saat. Bapak Ibu Saudara jangan lengah, waspadalah, kata Petrus. Karena dia akan menjatuhkan Bapak Ibu Saudara. Akan membuat Bapak Ibu Saudara terkapar, masuk di dalam dosa, masuk di dalam perangkap dia. Sebab itu Petrus katakan, waspadalah. Bapak Ibu Saudara, kita ada di dalam perantauan. Sebentar lagi kita akan masuk di dalam surga yang kekal. Tuhan ingin kita tetap waspada. Dan yang ketiga, Petrus katakan, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu. Yang dimaksud oleh Petrus, yaitu letakkan pengharapan kita sesuai yang tertulis di dalam Injil. Ketika Injil mengatakan bahwa kamu adalah orang-orang yang akan menerima kasih karunia, menerima hidup yang kekal di dalam Dia, kita percaya itu. Bahwa kamu akan memperoleh kekuatan daripada Tuhan. Rohnya ada di dalam kita, kita percaya bahwa rohnya ada di dalam kita dan memberikan kekuatan kepada kita. Kalau Injil berkata bahwa kuasa maut sudah dipatahkan, kita akan memperoleh hidup yang kekal, tidak akan masuk di dalam api neraka yang kekal. Tetapi kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Kita percaya penuh kepada pengharapan itu. Jangan goyah. Itulah yang diminta, yang dinasehatkan oleh Petrus kepada kita, orang-orang yang di perantauan. Saudara dan saya. Kitalah orang-orang yang merantau di bumi ini. Bapak Ibu Saudara yakin? Saudara-saudara ada di dalam perantauan dan suatu kali akan masuk dalam kerajaan Allah? Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus yang percaya kepada Dia. Haleluya. Nah, tetap kudus selama menumpang di dunia ini adalah merupakan kehendak Tuhan bagi kita, umat-umat pilihannya. Tuhan katakan, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Hendaklah kamu kudus dalam seluruh hidupmu, karena aku kudus. Sama seperti Bapamu kudus. Jadi yang menjadi kehendak Tuhan, supaya kita tetap kudus dalam kehidupan kita. Selama kita di perantauan, jangan kita seenaknya, jangan kita semena-mena, karena kita sudah dijamin keselamatan kita. Tetapi kita harus tetap kudus. Bagaimana agar tetap hidup kudus selama menumpang di dunia ini? Bagaimana supaya kita bisa mengalahkan godaan dosa ketika kita berada di dalam dunia ini? Yang pertama,
menjalani identitas baru. Tahukah Bapak Ibu Saudara itu punya identitas yang Tuhan beri buat kita. Dulunya kita hidup di dalam kekotoran, di dalam hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Kesalehan kita aja seperti kain kotor. Dan sekarang setelah kita menerima Kristus, kita ada di sini. Orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Orang yang kudus. Tadinya kita di sini adalah orang yang berdosa. Orang yang tidak benar di hadapan Tuhan. Tetapi sekarang di dalam Kristus kita dibenarkan oleh Kristus. Kita tadinya orang yang berdosa, orang yang penuh dengan dosa. Mungkin di waktu-waktu lalu saudara-saudara adalah orang-orang yang hidup bergelimang di dalam dosa. Tapi ketika percaya kepada Kristus, saudara sekarang orang-orang yang diampuni oleh Tuhan. Sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus. Sekarang kedudukan saudara, Bapak Ibu Saudara ada di sini. Kita semua kedudukan kita di sini adalah orang kudus karena dikuduskan oleh Tuhan. Kita orang yang benar karena kita dibenarkan oleh Tuhan. Kita adalah orang yang diampuni karena kita sudah dibayar dosa-dosa kita oleh Kristus di kayu salib. Kedudukan kita di sini. Bapak Ibu Saudara ingat, identitas kita adalah orang kudus. Siapa yang percaya ini? Wah, rupanya belum jelas. Kita baca di dalam 1 Korintus 1 ayat 2 dan 30. 1 Korintus 1 ayat 2 sampai 30. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 30. Yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara tidak percaya bahwa saudara Bapak Ibu yang sudah menerima Kristus adalah orang benar, orang kudus, berarti Bapak Ibu Saudara menyaksikan bahwa Yesus sudah melakukannya itu bagi Bapak Ibu Saudara. Saya yakin sekali sesuai firman Tuhan, bahwa kita adalah orang kudus, orang benar, orang yang dibenarkan oleh Tuhan, orang yang sekarang memiliki Roh Kudus dalam hidupnya. Dulu jauh dengan Tuhan. Tidak ada persekutuan dengan Tuhan. Tapi sekarang, oleh karena Kristus, kita bersama-sama dengan Allah. Bahkan rohnya ada di dalam kehidupan kita. Siapa yang percaya kita adalah orang-orang kudus? Boleh lambaikan tangan? Beri kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara punya identitas yang Tuhan sudah beri. Bapak Ibu Saudara orang-orang kudus. Sehingga ketika Bapak Ibu Saudara sekarang ada di sini, posisinya. Bapak Ibu Saudara sekarang mungkin di kantor, sebagai pejabat, sebagai pemimpin satu daerah, pemimpin perusahaan, kepala rumah tangga, apapun Bapak Ibu Saudara. Ketika di sini, ketika misalkan menghadapi godaan, ayo korupsi, ayo nggak ada yang lihat. Bapak Ibu Saudara akan katakan tidak. Identitas saya adalah orang yang kudus. Identitas saya adalah orang benar karena sudah dibenarkan oleh Kristus. Saya tidak mau melakukan hal ini lagi. Itulah yang Tuhan inginkan. Kita hendaklah kudus dalam seluruh hidupmu. Seperti kedudukan yang Tuhan sudah beri di sini. Kedudukan kita di sini adalah orang-orang kudus. Karena Tuhan sudah melakukannya buat kita. Ketika Bapak Ibu Saudara di sini, mungkin Bapak Ibu Saudara diminta atau kadang-kadang digoda untuk melakukan perzinahan, untuk melakukan hal-hal pornografi, untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara katakan, tidak. Aku punya identitas yang Tuhan sudah beri. Aku adalah orang kudus. Aku tidak mau melakukannya. Bapak Ibu Saudara sekarang punya identitas yang baru. Ada seorang pemburu, dia naik ke suatu gunung, memburu binatang-binatang begitu ya. Ketika nyampe di gunung, dia ketemu dengan satu telur. Telur ini ternyata dia lihat, oh
ini ternyata telur daripada burung Raja Wali. Kemudian dia cepat-cepat bawa, mumpung induknya nggak ada, dia cepat-cepat pulang. Dan di rumah dia itu ternyata ada ayam yang sedang bertelur dan mengerami telur itu. Kemudian dia coba induk ayamnya dia kasih makan supaya keluar dari sarangnya. Dan dia setelah itu dia coba-coba masukkan si telur daripada burung Raja Wali ini. Dan akhirnya induk ayam setelah makan dia kemudian, wah kok ini ada yang aneh ya. Tadi kok nggak sebesar ini ya. Wah, tapi namanya ayam ya dirami juga. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, si telur-telur ini akhirnya menetas, termasuk telur dari burung Raja Wali ini. Dan akhirnya mereka bersama-sama makan, meskipun ini kok aneh ya, ini anakku kata induk ayam nih kok bongsor ya, beda dari yang lain ya. Kemudian dia makan seperti anak-anak ayam yang lain, dia ini tanah begitu ya, cari cacing, cari makanan, sama seperti anak-anak yang lain, karena dia sudah terbiasa dengan hal itu. Kemudian suatu kali dia sudah besar, ada burung Raja Wali lain, dia turun ke bawah, dan dia ngobrol dengan si Raja Wali yang selalu di bawah ini. Bro, kamu tahu nggak? Kamu ini sama dengan saya. Hah? Kok saya sama dengan kamu? Iya, kamu itu sejenis dengan saya. Kamu itu rajanya burung loh. Wah, yang benar. Ayo kita ke kali. Akhirnya dia bawa ke kali nih sama temannya ini. Kemudian di kali, oh iya ya, kamu dengan saya sama ya. Iya, kamu itu rajanya burung. Kamu bukan tempatnya di sini. Yang suka mengais-ngais makanan cuma di tanah. Cari cacing, cari apa. No, kita itu bisa mengangkasa. Kita itu bisa mengatasi badai. Kita bisa terbang, naik tinggi. Wah, akhirnya belajarlah si burung Raja Wali ini. Belajar dan akhirnya benar. Dia bisa terbang, dia bisa mencari makanan. Dia ada di atas sekarang. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita kadang-kadang juga tidak menyadari identitas yang Tuhan sudah beri buat kita. Bapak Ibu Saudara punya identitas yang luar biasa, yang agung. Itu Bapak Ibu Saudara adalah orang yang kudus, orang yang benar, orang yang ada Roh Kudus dalam hidupnya. Karena Kristus yang sudah melakukannya buat kita. Sekarang jangan lagi ketika Bapak Ibu Saudara di dalam perantauan ini terus melakukan dosa. Ingat, posisi kita di hadapan Tuhan adalah orang-orang benar, orang-orang kudus. Dan saya yakin ketika Bapak Ibu Saudara mengerti hal ini, Bapak Ibu Saudara akan dengan mudah mengalahkan godaan dosa. Karena Bapak Ibu Saudara punya prinsip bahwa Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang kudus. Punya identitas baru di hadapan Tuhan. Siapa yang yakin kita semua punya identitas yang baru di hadapan Tuhan? Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Yang kedua, jalani kehidupan ini di perantauan dengan hormat dan gentar. Tadi di dalam 1 Petrus 1 ayat 17 berkata demikian. 1 Petrus 1 ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Biarlah engkau hidup dengan ketakutan. Maksudnya apa? Apa kita harus takut terus? Apakah dengan seperti itu kita memperoleh keselamatan? Tidak. Nah ini kadang-kadang salah artikan ya. Coba kita lihat Filipi 2 ayat 12 juga. Supaya Bapak Ibu Saudara jelas. Ini berkaitan ya, Filipi 2 dengan 1 Petrus ini similar begitu ya. Filipi 2 ayat 12 berkata demikian. Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ini kadang-kadang salah menafsirkan ya. Banyak saya lihat beberapa
pembicara salah tafsir. Sebenarnya begini Bapak Ibu Saudara, kita keselamatan itu sudah diberi oleh Kristus. Sudah diberi oleh Kristus. Ketika kita percaya kepada Kristus, kita menerima keselamatan. Kita dikuduskan oleh Tuhan, dilahirbarukan. Dan keselamatan itu menjadi hal yang pasti buat kita anak-anak Tuhan. Buat umat pilihan Tuhan. Nah, ketika kita sudah di sini, kita sekarang ketika hidup, kita hormat kepada apa yang Tuhan sudah beri kepada kita. Contohnya begini Bapak Ibu Saudara, ada seorang budak zaman dulu itu mau diapakan, mau dibunuh, itu terserah majikannya. Dan budak ini seringkali diperlakukan bengis, disuruh hal-hal yang sebenarnya dia tidak mau lakukan itu. Sehingga dia tertekan hidupnya. Suatu kali ada majikan yang baru, majikan baru ini ketemu di tengah jalan dengan si tuannya yang bengis tadi. Kemudian si tuan yang baik hati ini dia bilang ke tuan yang jahat itu, "Tuan, bagaimana kalau budak itu saya beli? Saya bayar supaya dia bebas dan menjadi milik aku." "Oke," kata si tuan yang jahat itu, "aku akan berikan ini. Dia itu orang yang nggak bisa bekerja, orang yang pokoknya nggak ada prestasi apa-apa." "Ya oke, nggak apa-apa, saya beli." Kemudian dibayarlah dan akhirnya budak ini menjadi milik si tuan yang baru. Kemudian tuan yang baru ini berkata begini ke budak ini, "Nak, mulai hari ini kamu bebas ya, aku bebaskan. Kamu nggak usah jadi budak aku. Meskipun aku sudah bayar, silahkan kamu kerjakan apa yang kamu mau." Tapi budak ini katakan tidak. "Tidak Tuan, aku mulai hari ini aku mau bekerja buat Tuhan. Tuhan aku yang lalu itu bengis sekali. Memperlakukan aku tidak baik, tapi Tuhan begitu baik, mau membebaskan aku. Sebab itu aku mau melakukan tugas kehendak Tuhan sebaik mungkin." Nah Bapak Ibu Saudara, kira-kira budak ini melakukan tugasnya setiap hari dengan baik untuk memperoleh kebebasannya? Tentu tidak, karena kebebasannya sudah dibeli tadi. Bahkan dia bilang, "Kamu bebas sekarang." Tetapi si budak ini sekarang hidup tiap hari melakukan dengan senang hati, melakukan yang terbaik buat tuannya, dengan hormat sama tuannya. Bukan berarti dia untuk memperoleh kebebasannya, tetapi karena dia hormat sama Tuhannya. Nah begitu juga dengan kehidupan kita. Ketika kita sudah dibebaskan oleh Tuhan, sudah diselamatkan, kita jalani kehidupan di perantauan ini dengan takut dan gentar, dengan hormat kepada Tuhan. Bukan kita melakukan itu untuk memperoleh keselamatan. Bapak Ibu Saudara ke gereja bukan memperoleh keselamatan. Bapak Ibu Saudara berdoa bukan untuk memperoleh keselamatan. Bapak Ibu Saudara taat kepada orang lain, kepada orang tua untuk memperoleh keselamatan. No. Keselamatan sudah diberikan oleh Tuhan Yesus di sini. Tuhan Yesus sudah lakukan itu. Bukan karena saudara baik, bukan karena prestasi Bapak Ibu Saudara, tetapi itu adalah kasih karunia. Dan kita lakukan, kenapa kita beribadah? Karena kita hormat sama Tuhan yang menghendaki itu. Kenapa kita melayani Tuhan? Bukan supaya kita selamat, tapi karena Tuhan sudah mengasihi kita, sudah menyelamatkan kita. Kenapa kita mentaati orang tua kita, hormat sama orang tua kita? Karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Biarlah kita di dalam perjalanan hidup kita, di perantauan ini, dengan gentar dan takut. Tapi yang menjadi pertanyaan, bagaimana kalau kita di sini itu, kita berdosa? Ada orang yang berkata, "Oh kalau gitu enak dong, kita udah diselamatin nih, kita dosa aja terus di sini, toh tetap selamat." Kalau orang yang berpikir seperti ini, akal budinya seperti ini, saya rasa dia belum diselamatkan oleh Tuhan. Dia belum sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus. Dia belum sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Orang yang percaya kepada Kristus tidak demikian. Ketika dia berdosa, dia merasa nyesal. Aduh Tuhan, aku kok terpeleset lagi ya dalam dosa. Padahal aku ini identitasnya orang yang kudus. Orang yang benar karena dibenarkan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, buat kita yang ada di perantauan, yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, ketika kita di perjalanan, sebenarnya apa yang diinginkan oleh Tuhan? Kita baca 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2.
1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2 berkata demikian. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Lihat, semuanya itu yang tadi kita sudah uraikan, bukan berarti supaya kita berbuat dosa. Justru kata Yohanes, jangan berbuat dosa lagi. Namun, nah ini ada kata namun, jika kamu berbuat dosa, tetap ya di di 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2, supaya semua bisa lihat ayatnya. Namun, jika berdosa, nah ketika di sini, kita punya identitas kudus, benar di pemandangan Tuhan. Tapi ketika di sini kita terpeleset jatuh. Terpeleset lagi jatuh. Tenang, kita punya pengantara, yaitu Kristus. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa, Ia setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita. Dan kedudukan kita tetap adalah orang-orang kudus di hadapan Tuhan. Orang-orang yang dibenarkan. Karena dosa kita pun yang ada di sini, bahkan yang selanjutnya, sudah ditebus secara tuntas, secara sempurna oleh Yesus Kristus. Nah, tapi kalau di sini kita terus berdosa, sudah ditegur sama Tuhan, berdosa lagi, ditegur sama Tuhan, berdosa lagi. Nah ini yang Tuhan akan lakukan. Kita lihat Wahyu 3 ayat 19. Wahyu 3 ayat 19, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Kalau Bapak Ibu Saudara di sini masih terus melakukan perzinahan, masih terus mabuk-mabukan, masih terus hidup di dalam korupsi, Tuhan tegur. Tetapi kalau ketika ditegur, Saudara, Bapak Ibu Saudara tetap melakukan itu, Tuhan akan hajar. Mungkin hajaran Tuhan berbeda-beda buat setiap kita. Daud ketika dia melakukan perzinahan dengan Batseba, dia sampai ngeri. Aku ngeri. Karena Tuhan yang akan menghajar, dia dikasih beberapa pilihan. Doa kita tidak pernah dijawab lagi oleh Tuhan. Yesaya 59 ayat 2, karena dosamu yang membuat aku tidak mendengar doamu. Kenapa tanganku tidak kurang panjang untuk menolong? Karena kejahatanmu. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan main-main. Gentar, hormat, takut sama Tuhan ketika kita berada di perantauan. Jangan seenaknya Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita percaya seperti Roma 8 ayat 1. Tidak ada penghukuman lagi bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus. Kita tidak ada penghukuman lagi buat orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Kristus. Yang ketiga, agar kita tetap hidup kudus di perantauan, menjalani hidup yang penuh dengan kasih. Kita baca di 1 Petrus 1 ayat 22. Menjalani hidup yang penuh kasih. Ayat 22, 1 Petrus, ya. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ini saya ketika baca, wah ini tentang kasih ya. Apa hubungannya ya di hidup di perantauan supaya kita tidak jatuh di dalam godaan dosa. Ternyata kalau kita lihat, dasarnya kenapa kita mengasihi? Dasarnya karena Allah sudah mengasihi kita lebih dahulu. Karena kita sudah menerima kasih Tuhan. Kita itu bukan orang yang berprestasi, bukan orang yang benar, bukan orang yang hebat, yang saleh, tetapi kita dikuduskan. Kita sekarang dibenarkan, bahkan kita memperoleh hidup yang kekal buat selama-lamanya. Itu anugerah yang luar biasa sekali. Sebab itu ketika Bapak Ibu Saudara menghadapi orang-orang yang menyebalkan, kadang-kadang misalkan, aduh rasanya nggak bisa memaafkan ya, tapi kata Tuhan ampuni mereka.
Dasarnya kasih, kita mengampuni. Bukan karena orang itu berubah begitu ya, tetapi karena kita mengasihi dia. Karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Dan kemudian ketika kita menjalani hidup di perantauan ini, wujudkan kasih dalam perbuatan. Ketika kita tahu bahwa perbuatan itu baik dan dikehendaki oleh Tuhan, tetapi kita tidak melakukannya, sesungguhnya kita berdosa. Coba kita baca di dalam Yakobus 4 ayat 17. Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang ini harusnya aku lakukan nih perbuatan baik, tapi kita tahan-tahan, berdosa. Makanya saya dengan istri seringkali kalau, saya ingin melakukan ini, kita lakukan aja, nggak pusing-pusing lagi, lakukan aja. Karena kita tahu kadang-kadang godaan itu bisa membuat kita berdosa. Dan di dalam 1 Petrus 3 ayat 11, orang yang mengasihi itu menjauhi yang jahat, melakukan yang baik. Jadi kalau ada hal-hal yang jahat, kita jauhi. Seperti yang dilakukan Yusuf, ketika dia terus-menerus dibujuk oleh istri Potifar, menjauh. Nah itu yang dilakukan. Karena kita mengasihi sesama. Karena kita mengasihi orang-orang lain. Nah, coba pikirkan Bapak Ibu Saudara, setiap kali akan melakukan sesuatu, tanyakan ini. Apakah yang dilakukan oleh kita karena kita mengasihi sesama kita? Nah, ini menjadi perenungan buat kita semua. Apakah setiap yang dilakukan oleh kita karena kita mengasihi? Bapak Ibu Saudara, sebagai pimpinan daerah, pimpinan negara, misalkan pimpinan perusahaan, apakah Bapak Ibu Saudara mengasihi pegawai masyarakat? Kalau mengasihi, tentu akan melakukan yang terbaik, bukan? Tidak melakukan korupsi, tidak melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Ketika Bapak Ibu Saudara di rumah, menemani anak, menolong suami, memberi nafkah buat istri, ataupun hal yang lain. Kalau Bapak Ibu Saudara melakukannya dengan kasih, Bapak Ibu Saudara tidak akan mengomel, tidak akan menggerutu. Karena kalau mengomel, menggerutu, itu sudah berdosa. Nah Bapak Ibu Saudara, di perantauan, ketika kita hidup sebagai orang-orang pendatang, perantauan di bumi ini, biarlah kita jalani dengan penuh kasih. Sehingga kita bisa terbebas dari godaan dosa. Sehingga kita tetap hidup mempermuliakan nama Tuhan. Terakhir saya mau bacakan ini Ellen G. White. Dia berkata gini, melalui kasih karunia Kristus, kita akan hidup dalam ketaatan pada hukum Allah yang tertulis di hati kita. Memiliki Roh Kudus, kita akan berjalan seperti Dia berjalan. Ternyata yang tadi kita sudah bahas, identitas yang Tuhan beri buat kita, itu adalah karena kasih karunia yang daripada Tuhan. Kita bisa menjalani hidup ini dengan hormat, gentar sama Tuhan. Itu adalah karena kasih karunia daripada Tuhan. Itu karena karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita bisa mengasihi orang-orang sekitar, sehingga kita terbebas dari godaan dosa. Karena Roh Kudus yang berjalan, yang menolong, memberi kekuatan. Sehingga kita bisa berjalan seperti Dia berjalan.